Hai hai, saya punya sebuah cerita kali ini. Jadi cerita ini dikarang oleh Seth Godin, seorang penulis asal Amerika. Ceritanya J.K. Rowling, penulis Harry Potter, pada suatu hari mengadakan interview di mana banyak wartawan di sana. Ada seseorang yang mengangkat tangan dan bertanya, Mbak JK istilahnya, Mbak JK, ini buku Harry Potter di laku keras, bikin dia kaya raya. Pensil apa sih yang dipakai untuk nulis Harry Potter ini? Nah, coba teman-teman pikirin dulu. Apakah pertanyaan ini penting atau tidak? Atau bukan penting, apakah pertanyaan ini relevan atau enggak dengan apa yang intro yang disampaikan sebelumnya? Kekayaan J.K. Rowling, lakunya buku Harry Potter, bagusnya ceritanya, sama sekali nggak ada hubungannya dengan pensil yang ia pakai. Nah sekarang sebagai programmer, kita sering terjebak untuk berdebat atau terlalu lama memikirkan tool mana sih yang paling bagus sampai-sampai kita nggak mulai-mulai untuk bikin apa yang kita inginkan. Tentu saja semakin besar atau semakin lama jangka proyek yang akan kamu bikin, semakin penting untuk mulai mengeksplor atau mencari tahu apakah tool, baik itu bahasa program, library, atau framework yang akan kamu pakai tepat atau tidak untuk kasus ini. Tentu eksplorasi itu penting, mencari apakah ini tepat atau enggak itu penting. Nah, tapi poin yang saya tekankan di sini adalah jangan sampai teman-teman terlalu lama untuk mencari. Apalagi kalau kita mencari di internet, pasti semua tool ada kelemahannya. Sudah berapa kali saya mendengar, oh PHP sudah mati. Faktanya sampai sekarang pun beberapa website masih saya gunakan, atau ada website terbesar yang tidak banyak orang sadar atau engine di dasarnya yaitu WordPress yang menggunakan PHP masih berjalan dan masih menjadi mayoritas penggunaan engine website sekarang. Jadi ada banyak pendapat di internet, kalau kita sekedar melihat kelemahannya, tentu hampir semua tool-tool ini ada kelemahannya. Yang harus kita lihat adalah apakah tool ini bisa menyelesaikan tugas saya atau tidak, dan apakah kelemahannya itu bisa ditoleransi atau bisa kita akal-akalin. Nah sekarang beberapa tips untuk kamu yang ingin mencari atau mengeksplor sebuah tool yang mungkin mayoritas adalah proyek open source. Beberapa tipsnya, nomor satu adalah kita bisa melihat atau menjadikan indikator popularitasnya. Kenapa? Popularitas itu biasanya indikator sudah banyak orang yang pakai, sudah banyak orang yang review, sudah banyak orang yang berpengalaman, dan bisa jadi memberi masukan agar tool ini semakin baik. Berbeda ketika tool ini masih baru, cenderungnya ketika hanya sedikit orang yang menggunakannya, belum ketahuan jelek-jeleknya atau belum ketahuan kekurangannya di mana. Jadi kadang meskipun banyak orang bilang, oh jangan judge book by the cover, tapi biasanya popularitas suatu tool itu sudah cukup mewakili, sudah banyak yang pakai, sudah banyak masukan, dan aktif dikembangkan. Relate dengan poin yang kedua, kita bisa melihat isu-isu atau masalah yang ada di library tersebut. Nah, tentu satu library tidak ada yang perfect. Biasanya kalau contohnya kita bisa melihat di GitHub, ada issue di situ, ada tab issue di mana kita bisa melihat apa sih masalah-masalah yang orang hadapi dengan library ini. Tentu tidak ada yang perfect, bisa jadi ada kesalahan A atau kesalahan B, tapi apakah kesalahan tersebut tidak major atau bukanlah masalah besar di kasus yang kita hadapi. Kita tetap bisa memakai toolnya dan mengakal-akali masalah tersebut dengan kekuatan programming yang kita miliki. Indikator lain yang bisa kita lihat adalah kapan terakhir dia diupdate atau apakah program ini aktif di maintenance. Seperti kita tahu teknologi terus berkembang, bisa jadi dari sisi vulnerability atau dari sisi keamanan dia sudah bermasalah karena sudah lama tidak diupdate. Bisa jadi dengan support device atau browsernya, tool tersebut sudah tidak relevan lagi setelah 10 tahun yang lalu dibuat, atau di kasus yang sama ada tool lain yang sudah membuat program yang lebih baik, yang memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru agar dia entah itu lebih cepat atau lebih efisien dalam menyelesaikan masalah yang sama. Nah, jadi kapan terakhir diupdate juga bisa jadi indikator yang bagus. Terlepas dari beberapa poin tersebut, tentu semuanya saya serahkan ke teman-teman. Pelajari apa kasus yang teman-teman akan hadapi. Jangan terlalu mudah untuk percaya dengan apa kata orang di internet. Biasakan untuk aktif mencari tahu apakah apakah tool A atau tool B ini bisa menyelesaikan masalah kamu. Jangan terlalu banyak mendengarkan pendapat orang, apalagi tanpa alasan sekedar PHP sudah mati atau Python lambat. Hampir semuanya
punya isu atau masalah masing-masing, atau semuanya punya masalah masing-masing, tapi pertanyaannya apakah masalah tersebut masih bisa ditolerir dan bisa kamu manfaatkan untuk memulai proyek kamu berikutnya. Itu dia, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.